Oke, kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Fisika tahun 2020 tahap 2 yang dilaksanakan pada bulan Februari. Langsung saja ke soal nomor 32 ya. Perhatikan gambar susunan kapasitor di bawah ini. Jadi di sini ada 3 buah kapasitor 15 mikrofarad. Ini farad ya harusnya, bukan kolom ya, harusnya farad. 3 mikrofarad dan Q. Nah, besar kapasitas Q agar didapat nilai kapasitas pengganti 6 mikrofarad. 6 mikrofarad adalah berapa? Nah, kalau C itu kolom itu satuan dari muatan. Nah, itu harap diingat ya. Jadi ini mungkin tipu dari yang pembuat soalnya, biasa manusiawi kok. Jadi di sini ingat, kalian harus ingat gabungan seri dan paralel. Seri itu rumusnya 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Sementara kalau dia paralel kan tinggal jumlahkan saja C1 tambah C2. Dimana di soal diminta pengganti C totalnya itu adalah 6 mikrofarad. Yang ditanya ini di sini ini berapa? Nah, ini berapa farad ya? Nah, ini faradnya, bukan kolom. Salah satuan ya. Yang pertama itu kalian gabungkan dulu yang bisa digabungkan. Dari gambar ini yang bisa digabungkan itu adalah 15 sama 3. Itu merupakan rangkaian paralel. Nah, paralel itu artinya dia bertingkat, tingkat atas, tingkat bawah. Nah, itu ya, atau tingkat kiri, tingkat kanan. Kalau seri dia segaris. Jadi kalau paralel itu tinggal jumlahkan saja. Biasa, 15 tambahkan 3, berarti 18 mikrofarad. Maka nanti gambarnya jadi seperti ini, 18 mikrofarad tambah Q. Ini dia, Q yang ditanya berapa. Gabungan seri ini akan menghasilkan kapasitor total sebesar 6 mikrofarad. Maka kali seri ya, berarti pakai rumus 1/C dong. 1/C sama dengan 1/18 yang ini tadi, ditambah 1/Q, ini tidak tahu berapa. Maka masukkan C totalnya itu 1/6 mikro. Biarin aja dalam mikro. Ini pindah ruas ke kiri, jadi dia nanti negatif. Kemudian dia samakan penyebut, ya kan, samakan penyebut, berarti nanti 18 ini dikali 3, berarti 3/18 dikurang 1/18, maka jadinya 2/18 mikro. Maka nanti 1/Q dapatnya 2/18 mikro. Q nya tinggal dibalik ya, atas pindahan ke bawah, berarti 18 mikro dibagi 2, jadi dapatnya 9 mikrofarad. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah. Yang penting kalian pilih mana yang bisa digabungkan terlebih dahulu. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali gabung di channel ini, silakan bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya, serta komen jika masih ada pertanyaan yang masih belum dijawab dengan baik ya. Di sini ada sampai soal nomor 40 ya, nomor 32 sampai 40. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Nah, ini tentang hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff yang kedua. Ini pakai loop ya. Suatu rangkaian listrik searah tampak seperti gambar. Jika resistor 15 ohm diganti dengan resistor yang hambatannya 7 ohm, perbandingan kuat arus listrik pada rangkaian sebelum dan sesudah pergantian resistor. Jadi dia minta perbandingan sebelum dan sesudah ya. Nih, perbandingan sebelum dan sesudah. Nah, ingat, arah loop dan arus listrik I kita bikin searah jarum jam saja. Tidak perlu bingung. Yang penting, nah ini yang penting nih. Yang penting, jika loop menabrak garis panjang maka E-nya positif, karena dia kutub poles ya. Loop menabrak garis pendek maka E-nya negatif, karena dia menabrak kutub negatif ya kan. Karena ini baterai ya, ini baterai, ada kutub plus dan negatifnya. Kalian lihat gambar yang sudah saya bikin seperti ini. Yang loopnya saya kasih garis berwarna merah, sementara arusnya ini yang berwarna ungu ya. Yang warna merah kalian ingat, kalian lihat jalannya ini, dari sini startnya misal, dari sini dia jalan terus, maka dia akan menabrak yang panjang dulu kan, maka itu nanti plus. Loop menabrak garis pendek pada 4 volt maka negatif 4 di sini. Dia mulai dari sini dia jalan, truk nabrak yang pendek dulu, berarti dia negatif 4 volt. Itu ya cara menentukan plus dan minus pada loop. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke persamaan hukum Kirchhoff yang kedua ini, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Berarti nanti ini kan plus 2 volt yang ini, kemudian negatif 4 volt ditambah I buka kurung. Nah, ini saat masih 15 ohm. Yang ini masih 15 ohm.
10 ohm ditambah 5 ohm ditambah 15 ohm. Berarti nanti dijumlahkan hasilnya 30 ya. Plus 4 dikurang plus 2 dikurang 4. Berarti dapatnya minus 2. Minus 2 pindah ruas ke kanan jadinya plus ini. Berarti 30I sama dengan 2. Maka I-nya sama dengan 2 bagi 30. I sama dengan 1/15 ampere. Ini sebelum. Nah, sekarang kita cari yang setelah diganti dengan 7 ohm. Berarti nanti ini saat 15 ohm diganti dengan 7 ohm plus 2 volt dikurang 4 ditambah I buka kurung 10 ohm ditambah 5 ohm tambah 7 ohm. Itu sama dengan 0 ya. Ini persamaan hukum Kirchhoff yang kedua. Berarti nanti jadinya minus 2 ditambah 22I sama dengan 0. Maka nanti 22I sama dengan 2. I sama dengan 2/22. Ini sama kayak tadi ya, cuma bedanya ini jadi 7 ohm saja. Nah, ini kalian tidak usah bingung. Kalian tinggal ganti yang 15 ohm menjadi 7 ohm. Berarti nanti dapatnya 1/11. Disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Maka perbandingan I sebelum dan sesudah berarti 1/15 dibanding dengan 1/11. Ini pembagian bilangan pecahan ya. Bilangan perbandingan ini nanti kalian balik. Berarti nanti 1/15 dikali 11/1. Jadi dapatnya 11/15. Itu di D. Ini 11/15. Ini ya. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 34. Oke, 34 ini soal tentang hukum Coulomb. Nah, tapi maaf, ini tentang medan listrik ya, kuat medan di titik F. Jadi di sini ada dua buah muatan C dan D yang segaris terpisah sejauh 3 cm seperti pada gambar. Jadi C dan D ini terpisah 3 cm. Kemudian ada titik F 3 cm dari D, ya kan? Yang ditanya berapa kuat medannya? Ingat, medan listrik itu memiliki arah ya. Dia merupakan besaran vektor, ada nilai, ada arahnya. E itu mendekati muatan negatif. Kemudian E itu menjauhi muatan plus. Maka karena ada muatan D dan muatan C ini, CD, ED ke kiri mendekati negatif 9 mikrocoulomb. Karena ini negatif. Jadi dia nanti cenderung mendekati ini ED. Sementara EC ke kanan menjauhi plus 6 mikrocoulomb. Kenapa? Karena ini plus. Jadi kalau kalian lihat nih, ini kan plus. Oh, berarti dia akan menjauh. Berarti nanti ini EC-nya ke sana. Seperti itu ya. Cara menentukan arah menjauh dan mendekat. Lihat, muatan yang mempengaruhi itu plus atau negatif. Ketika C dia plus, maka dia akan menjauhi. Si F ini akan menjauh si C. Tapi si D negatif, maka F akan cenderung mendekati si D. Karena dia negatif, ED-nya. Maka ED-nya mendekati, sementara yang C dia menjauhi. Oke, di sini sudah saya gambar ulang. Ya, ini dia gambar ulangnya. Jadi nanti ada QC, ada QD, kemudian ada RD sama RC-nya ya. Karena rumus E itu sama dengan kaki per R kuadrat ya. Jadi rumus E itu sama dengan E sama dengan KQ per R kuadrat. Ini rumusnya. Nah, kalian tinggal masukkan angka-angkanya saja. Tapi perlu diingat, mikro diubah ke satuan notasi ilmiahnya, yaitu 10 pangkat negatif 6. Kemudian cm itu dirubah ke meter, SI-nya. Berarti nanti jarak dari D ke F, RD itu 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian jarak dari titik C ke F itu 6 cm. Kan 3 ditambah 3. Berarti 6 cm, maka sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Masukkan nilai ED-nya sama dengan K kali QD per RD kuadrat. Ini matematika biasa. Kalian bisa lihat di sini masuk 9, 3 kuadrat jadinya 9, 10 pangkat minus 2 dipangkatkan jadi minus 4. Minus 4 naik ke atas jadinya pangkat plus, 9 dengan atas bawah coret, maka jadinya 9 kali 10 pangkat 7. Kemudian yang C, EC sama dengan K QC per RC kuadrat. Masukkan angka-angkanya, RC-nya 6, 6 kuadrat, 9 kali 6, 54. 54 dengan 36 itu bisa coret, sama-sama dibagi 18 ya. Bagi 18, sorry. Ganti warna biar kelihatan lebih ngejreng tuh ya. Ini bagi 18, ini juga bagi 18 kan. Dapatnya 2, dapatnya 3. 3 per 2, 10 maka negatif 4 naik ke atas jadi plus ya. Sama ya. 3 bagi 2 berarti 1,5. Maka ya totalnya. Lihat, ini kan arah kanan kurangi kiri ya. Nah, ini
Selalu seperti itu, kanan kurangi kiri. Karena kanan itu bertanda plus dalam koordinat kartesius ya. X plus, X negatif kan. Y plus ke atas, Y negatif itu ke bawah. Jadi ini perjanjian tanda secara koordinat kartesius ya. Berarti nanti E kanan kurangi E kiri, E kanannya itu EC, E kirinya itu ED. Berarti si D ini ternyata lebih kuat nih, 9. Ini 1,5. 1,5 dikurangi 9, jadi dia dapatnya negatif 7,5. Maka jawabannya itu yang tepat itu adalah B ya. Ya, B ya. B ini. Jangan yang C, karena C itu plus. Jadi perjanjian tanda itu penting karena untuk menentukan nilainya plus atau minus. Sekali lagi E itu besaran vektor. Jadi harus ada arahnya. Arah ke kiri itu negatif, arah ke kanan itu plus. Oke, lanjut soal nomor 35. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa bantu channel dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu ya. Oke, lanjut. Nomor 35 yang menunjukkan perbedaan pendapat tentang atom menurut Rutherford sama Bohr. Bohr itu Niels Bohr. Oke. Pada soal ini kalian harus banyak membaca dari teori model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Jadi ada 4 teori yang sering dibahas ya di soal-soal ini. Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Jadi pilihannya sudah jelas, jawabannya itu D ya. Nih, D. Orbit elektron dalam atom menempati lintasan yang tetap. Ini Rutherford. Kalau Bohr itu elektron dapat berpindah lintasan yang menyerap dan melepas energi. Ya, itu dia. Jadi dia bisa berpindah lintasan kalau Bohr. Kalau Rutherford dia belum membahas berpindah lintasan ya. Jadi dia dianggap tetap saja. Ya, itu seperti itu. Untuk Dalton, Thomson itu kalian baca ya. Sebenarnya sih kalau Dalton itu yang paling awal itu hanya menyatakan atom itu bagian terkecil. Jadi dia belum mengenal atom plus, atom negatif, proton, elektron itu dia belum mengenal sama sekali itu si Dalton. Kalau Thomson, dia sudah mengenal elektron. Dia mengenal kalau elektronnya itu tersebar merata dalam satu atom. Jadi seperti roti kismis teorinya ini di Thomson. Kalau Rutherford ini lebih berkembang lagi. Jadi seperti sistem tata surya seperti itu. Jadi dia ada elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atomnya itu berupa muatan plus. Kemudian kalau Niels Bohr, dia elektronnya itu sama seperti planet juga, tapi dia bisa berpindah tempat. Jadi bisa berpindah kulit istilahnya. Dari kulit ke LMN atau dari sebaliknya, dari L ke K, masuk ke dalam atau keluar ya. Itu dia Niels Bohr. Oke, lanjut ke soal nomor 36A. Oke. 36A ini tentang radiasi sinar gamma. Pernyataan yang tepat akibat radiasi sinar gamma. Oke. Sinar gamma itu bahaya yang dapat ditimbulkannya itu merupakan nomor 3 dan nomor 4 ya. Kerusakan pada sel jaringan sama kanker kulit. Kalau kemandulan itu bukan sinar gamma ya, lebih kepada gelombang, biasanya gelombang radio atau bisa juga sih dari radiasi nuklir. Cuman bukan sinar gamma. Pengeroposan tulang juga bukan ya, tidak ada kaitannya dengan sinar gamma untuk pengeroposan tulang ini. Lanjut ke soal nomor 36 tipe B. Sinar gamma memiliki manfaat. Nah, sekarang manfaatnya itu untuk apa? Ini ada A, B, C, D. Kalau yang A itu menggunakan infrared ya, remote, memfoto tubuh bagian dalam. Nah, itu sinar X. Sinar X, ronsen istilahnya ya. Sama dengan yang D ini, mendiagnosis kesehatan organ dalam. Itu biasanya pakai ronsen juga. Kemudian yang C menggunakan gelombang radio, komunikasi jarak jauh ya. Gelombang radio itu jelas ya, satelit ya, gelombang radio. Mensterilkan alat kedokteran ya, itu dia, pakai sinar gamma untuk mensterilkan alat kedokteran. Karena dia bisa membunuh sel sama jaringan-jaringan yang hidup di alat kedokteran itu, entah itu sel kanker yang telah digunakan kan biasanya ada kotoran-kotoran yang melekat di alat bedah itu. Dia mengikis tumor atau apapun yang ada di kulit pasien ya kan, atau ada di badan pasien, di bedah, nanti ada yang tertinggal bakteri sama sel kankernya, nanti ditembakkan sinar gamma, nanti bisa mati itu semuanya karena sifatnya tadi itu
merusak sel atau jaringan. Ya, tapi bahayanya juga dia bisa nyumbang kanker kulit. Itu ya, sinar gamma ini. Oke, nomor 37. 37 ini tentang pergeseran Wien ya. Ini sebenarnya dari grafik kalian sudah bisa menentukan jawabannya. Yang penting kalian lihat saja dari grafik lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai lambda 1 sampai lambda 3 ya. Lambda 1 itu yang paling besar nilainya. Ini kan di sini. Jadi kalau ini misal 1, ini 2, ini 3. Berarti kan nilai lambda 1 ini paling besar 3. Sementara suhunya paling kecil. Jadi dapat disimpulkan kalau suhu dan lambda atau panjang gelombang itu berbanding terbalik. Jadi jawabannya itu adalah B. Panjang gelombang maksimum yang dipancarkan cenderung turun saat suhunya naik ya. Jadi dia terbalik. Kalau suhunya naik, lambdanya kecil. Kalau suhunya turun, lambdanya besar. Itu ya. Lanjut ke soal nomor 38. Oke, ini tentang teori relativitas. Ini tentang pengembangan massa ya. Jadi massa itu akan semakin berat kalau kalian bergerak semakin cepat ya. Massa suatu benda sedang bergerak menurut pengamat yang diam di bumi bertambah 25% dari massa diamnya. Jika C sama dengan kelajuan cahaya dalam ruang hampa, kecepatan gerak benda tersebut berapa? Jadi diketahui M-nya itu adalah M0 ditambah 25% dari M0. Dia kan bertambah kata dia. Massa bergerak menurut pengamat yang diam. Kemudian M-nya itu berarti M0 ini kan di sini ada angka 1 sebenarnya. Di sini ada angka 1 cuman tidak ditulis ya. Berarti 1 ditambah 0,25 atau berarti 1,25. Maka M-nya sama 1,25 M0. Nah, V-nya berapa? Cari dulu K-nya. Oke, K. Biasanya itu di buku-buku pakai Laplace ya. Dia tetapan Laplace. Kalau di buku tuh nanti pakai simbol kayak gamma ini. Biasanya di buku-buku pakai simbol ini. Tapi saya akan gunakan simbol K saja biar berbeda dengan gamma ya. Berarti nanti M sama dengan M0 per K. Cari dulu koefisien relativitasnya, berarti nanti K sama dengan M0 bagi M. Berarti ini M0-nya per 1,25 M0. M0 yang coret dikali 100 per 100 supaya komanya hilang ya. Berarti 100 per 125. Maka K-nya 4 per 5. Nah, kemudian baru cari V. V-nya itu pakai rumus K sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Masukkan 4 per 5 sama dengan ini dikuadratkan kiri dan kanannya supaya akarnya hilang. Berarti nanti 16 per 25, 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat, berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurangi 16 per 25. Jadi nanti dapatnya ini V kuadrat per C kuadrat sama dengan blablabla. Pindah ruas nih ya. Yang ini pindah ruas ke sana. Berarti nanti sama penyebut 25 per 25. Nanti dapatnya 9 per 25 diakarkan supaya kuadratnya hilang. Berarti V per C. Maka V sama dengan 3 per 5C atau sama dengan 0,6C. Nah ini tips. K dan V itu sebenarnya pasangan sin dan cos. K itu sin 53, maka V-nya cos 53. Jadi ini harus sama. Nah gitu, sama. Jadi 4 per 5 kan. Maka V-nya sama dengan cos 53 berarti 3 per 5C. Kalau sin 30 berarti V-nya cos 30. Kalau sin 45 berarti V-nya cos 45. Jadi seperti itu pasangan sin dan cos. Kalau kalian lihat angkanya angka istimewa kan, jadi mudah daripada kalian harus ngitung, jadi lebih lama lagi waktunya. Itu dia tipsnya, semoga bermanfaat ya. Ya, jangan lupa bantu channel dengan cara subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini ya. Tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Lanjut ke soal nomor 39. Radioisotop dengan pemancaran sinar radioaktif dapat digunakan antara lain. Manfaat radioisotop dalam bidang industri. Oke, dalam bidang industri. Yang satu ini bidang pertanian. Merunut kaset tanaman obat itu bidang pertanian ya. Nomor 2, membunuh sel kanker. Ya, itu membunuh sel kanker itu bidang kesehatan atau kedokteran. Menentukan umur fosil. Nah, ini bidang pengetahuan. Yang 4, memeriksa kebocoran pipa. Ya, itu dia bidang industri. Jadi, jawabannya itu adalah C. Lanjut ya.
nomor 40 ya, ini soal terakhir. Perhatikan grafik berikut 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan grafik output listrik AC. Oke, AC itu apa? AC artinya arus bolak-balik atau alternating current ya. Jadi arusnya itu bisa plus, bisa negatif. Nah, itu dia yang memiliki nilai plus dan negatif. Dan grafik di atas yang benar itu adalah 1, 3, dan 4. Mengapa nomor 2 itu tidak termasuk? Karena dia hanya memiliki nilai plus nih di atas. Di atas 0 kan? Ini plus, ini negatif. Ini plus, ini negatif. Jadi dia jawabannya itu adalah 1, 3, dan 4 saja. Karena ada plus, ada negatif, ada plus, ada negatif. Ini plus, ini min, ini plus. Ini plus, ini min, ini plus. Ini plus, ini min, ini plus, ini min. Jadi dia harus ada nilai negatifnya kalau AC. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, sekian sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu channel dengan cara subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika, pikiran siap kacau.